Sekolahnya di mana? Karena online, jadi saya belajarnya di rumah dan di les. Kalau di les kata ibu harus pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke. Terus yang kedua, Kumpulan. sama dengan beneran dong, ada apa? Kalau di les ibu bilang harus jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker Biar biar tidak terkena virus corona. ayo ketika nanti turun tangga maka dibagikan dengan 10. Lalu ketika naik tangga maka dibagikan 10. Ya, karena kan sekarang pembelajarannya online, kebanyakan orang tua juga kesulitan dan kesulitan untuk mengajarkan anak-anak di rumah, makanya dileskan di sini. Nah, saya di sini juga untuk anak-anak di ruang les, saya suruh pakai masker, kemudian mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan kemudian pakai masker, menjaga jarak juga. Jadi duduknya tidak dempet-dempet. Nyatanya kita kehilangan momen itu, ya. Momen itu kenapa? Karena di saat-saat awal yang seharusnya kita mampu mengendalikan pandemi dengan cepat karena mumpung masih kecil. Jadi kalau kebakaran itu apinya masih kecil, itu lebih mudah
ya asal kita fokus. Masalahnya kita tidak fokus, ya. Sebetulnya pada 4 bulan pertama itu ya yang Mas Ibnu sebut ya, ada PSBB jilid 1, 2, kemudian diikuti dengan PSBB transisi kan begitu ya. Benar, Pak. Itu kalau dimanfaatkan. Halo, bisa mendengar ya? Bisa Pak, tapi agak terputus, sempat agak terputus kayaknya Pak Halo. Windu ini. Ya jelas Pak, sudah mulai jelas sepertinya sinyalnya. Oke ya. Oke. Oke, sudah jelas ya. Monggo dilanjut nggih. Ya. Jadi artinya PSBB yang sebetulnya sempat kita manfaatkan itu ternyata tidak betul-betul kita manfaatkan secara optimum ya. Saya pernah bilang malah pada saat itu PSBB itu ternyata saya bilang abal-abal itu ya. Abal-abal Pak ya. Abal-abal, abang-abang lambe. Abang-abang lambe. Kenapa? Karena saat itu kalau ada pelanggaran ya terhadap protokol kesehatan itu tidak ada sanksi yang tegas saat itu ya. Padahal waktu itu sebetulnya saya sudah meminta ada di Perwali maupun di Perbub ya, maupun di Pergub itu ada sanksi yang lebih tegas, bukan sekedar hanya disuruh nyanyi, kalau ya nyanyi, nyapu, ya push up, benar. Ya yang tidak menjerahkan kan. Jadi saat itu betul-betul kita ini ya hampir seperti bermain-main lah gitu ya. Jadi artinya pelanggaran tidak diberi sanksi dengan tegas ya, karena malah ada pejabat yang mengatakan kita memang tidak akan memberi sanksi dulu ya. Padahal itu kesempatan pertama agar orang tahu bahwa ini betul-betul serius gitu ya, tetapi tidak dimanfaatkan ya, sehingga apa yang terjadi justru ketika PSBB berakhir, memang pada saat PSBB ada sebenarnya tidak menurun kasus itu, tetapi agak ngerem gitu. Kan menarik itu, Tetapi justru kemudian ketika PSBB dari waktu-waktu kan kita evaluasi ya, jadi setiap 2 mingguan kita evaluasi, ya kan? Ya. Sampai pada PSBB karena memang tadi tidak saya sebut tadi abal-abal tadi, abang-abang lambe tadi, ya. Betul-betul tidak, artinya gini, tidak sampai melandaikan kasus. Apalagi menurunkan kasus, Pak ya. Ya, apalagi menurunkan. Ngerem sedikit iya, gitu ya. Nah, tapi kemudian setelah PSBB yang ketiga ya, yang transisi tadi, tidak mau dilanjutkan. Padahal saya menunjukkan ya, pada saat itu saya sempat presentasi menunjukkan bahwa kasus belum berhasil kita kendalikan gitu. Masih naik waktu itu. Berhenti. Aduh, ya sudah. Memang Prof. Windu, PSBB transisi waktu itu berhentinya karena bukankah waktu itu ada libur panjang atau apa? Masa mudik bukan ya Pak Windu ya? Ya memang saat itu, jadi gini, PSBB yang ketiga itu di saat itu ada di dalamnya ada masa lebarannya. Ada masa lebaran ya. Nah, jadi setelah itu ya kemudian tidak dilanjutkan kan, padahal kasus-kasus itu menaik. Apalagi setelah masa lebaran kan orang tetap mudik loh itu waktu itu. Tetap Pak. Ya, meskipun tidak setinggi semasif di tahun sebelumnya, tetapi orang tetap mudik. Belum lagi yang dari arah Jabodetabek itu turun ke ini, karena waktu itu masih tetap orang bisa mudik gitu. Masih muda Pak ya? Masih mudik gitu. Iya benar. Malah waktu itu ada soal pulang kampung dan mudik di pertentangan istilahnya itu, padahal ya sama-sama pergi ke daerah gitu. Iya. Nah, jadi kita juga daerah ini jangan orang-orang dari arah barat itu ya, yang datang itu ratusan ribu tetap datang ke sini. Nah, itu yang membawa virus itu dan juga virus yang dari sini dibawa pulang mereka juga gitu. Nah, jadi artinya memang ya berarti PSBB kita ini abal-abal ya. Tidak ada pembatasan pergerakan yang sungguh-sungguh ya. Karena kita juga memang ya sampai hari ini juga alergi terhadap kata-kata lockdown itu alergi banget gitu ya. Sehingga pembatasan bisa dengar ya? Jadi artinya Pak, pembatasan mobilitas itu bisa dengar, Pak. Pembatasan mobilitas tidak dilakukan dengan serius gitu. Nah, itu yang saya lihat dari apa yang pernah kita lakukan di PSBB. Jadi PSBB itu sebenarnya menurut saya
tidak punya efek yang tidak, artinya tidak efektif lah ya, karena tidak berhasil melandaikan kasus gitu. Kenapa ya tadi ya? Berarti memang ketika serba tanggung gitu, serba tanggung. Serba tanggung, siap. Berarti Pak Windu, berarti PSBB itu ketika di masa golden period harusnya lockdown total. Oh iya, maksudnya ya mungkin tidak harus lockdown total ya, karena ada yang sifatnya esensial masih bisa oke lah jalan. Ya, tetapi seharusnya harus lebih serius dari itu gitu. Ya, dan terutama pelanggaran betul-betul harus diberi sanksi yang menjerakan. Yang saat itu sama sekali tidak dilakukan karena regulasinya aja nggak ada gitu. Regulasinya ya cuma sanksi-sanksi biasa, tidak ada denda dan sebagainya. Indonesia Raya nyapu gitu Pak. Gitu ya. Hanya begitu. Iya siap. Nah itu, sekarang saya beralih ke Pak Surokim nih. Ke Pak Rokim nih, Pak Rokim. Ketika di awal-awal perbedaannya adalah kalau dari kebijakan Pak Windu bilang itu abang-abang lambe. Sebenarnya dari sisi komunitas waktu itu juga ramai kan Pak Rokim ya. Ada banyak sekali statement-statement di media sosial oleh pemerintah yang jadi pro kontra. Kalau Pak Rokim melihat ketika di masa itu sampai dengan PSBB transisi, komunikasi publik pemerintah terkait penanganan pandemi seperti apa Pak Rokim? Ya semua orang mengakui bahwa komunikasi publik kita di awal-awal pandemi itu masuk kategori buruk ya. Karena bisa jadi memang kita tidak punya pengalaman sebelumnya menghadapi situasi ini. Lalu yang kedua memang ada terkesan kita meremehkan kan ya. Beberapa pernyataan elit yang kita baca. Halo? Halo? Ya Pak Rokim. Ya sekarang sudah jelas Pak Rokim. Suaranya dengar ya? Ya. Jelas Pak Rokim. Monggo. Jadi ada pernyataan meremehkan sebenarnya itu kan tidak menunjukkan readiness ya, kesiapsiagaan gitu. Dan kemudian di samping itu ya memang tadi itu kita semuanya ini kan merasa bahwa sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat dan banyak juga yang meremehkan bahwa ini sesuatu yang tidak real gitu. Jadi kadang-kadang itu yang kemudian sampai sekarang kita rasakan di masyarakat. Jadi berkaitan dengan persoalan komunikasi itu memang ini harus menjadi pelajaran bersama ya untuk semua kita, terutama aparat pemerintah, bahwa situasi yang kompleks, situasi yang tidak menentu itu semestinya harus selalu dihadapi dengan cara yang serius dan sungguh-sungguh. Dan kesungguh-sungguhan itu yang kemudian menentukan arah pergerakan dan responsi kita. Faktanya ada banyak negara yang kemudian bisa berhasil dan ada negara juga yang banyak yang gagal. Nah, tentu kita ingin belajar dari negara-negara yang berhasil dalam konteks penanganan itu. Dan ketika melihat bahwa apa yang dihadapi, ya Mas? Ya, Pak Rokim, ketika PSBB itu komunikasi pemerintah terkait penggunaan singkatan-singkatan menurut Pak Rokim seperti apa? Bahkan ketika itu Pak Windu tadi sempat membahas ada pertentangan soal mudik dan pulang kampung lah. Ini ranahnya Pak Rokim sekali nih soal dari perspektif komunikasi. Seperti apa Pak Rokim? Ya, persoalannya kan sebenarnya bukan persoalan istilah ya. Tapi kan persoalan menghambat mobilisasi orang. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Windu tadi ya. Jadi memang pergerakan dari lokasi satu ke lokasi yang lain itu memungkinkan orang untuk membawa carrier-nya itu ke bawah gitu ya. Sehingga cara satu-satunya ya membatasi itu. Dan kita punya, tapi di fakta yang lain kita punya tradisi mudik, kita punya tradisi di beberapa kesempatan ada pulang kampung. Nah itu kemudian menurut saya tidak awal-awal kita sosialisasikan ya kepada publik ya terkait dengan urgensi mudik, bagaimana kewaspadaan kalau kita mudik. Kalau seandainya sosialisasi bahwa kita harus menyelamatkan orang di kampung, keberadaan kita pulang itu masyarakatnya atau madorotnya lebih banyak atau daripada masyarakatnya, itu kan tidak ada penjelasan hal-hal seperti itu waktu itu. Iya. Sehingga tadi sebagaimana dikatakan Pak Windu tadi, ya memang ratusan ribu, kendati sudah ada kebijakan istilah-istilah macam-macam tadi, faktanya orang pulang pakai kendaraan pribadi dan kendaraan sewa itu masih banyak. Masih banyak Pak ya. Itu yang membuat kemudian pemerintah daerah pun tidak mampu menghambat gitu. Bahkan sekelas Surabaya saja di awal bulan setelah
setelah Maret itu apa itu? Setelah Maret, April, Pak. April ya, setelah Lebaran itu 300.000 orang masuk ke Surabaya dari Jabodetabek dan tidak terdeteksi satupun. Iya, dan Pada itu waktu itu benar. sebelumnya sudah ada warning kan, Iya. apa enggak sebaiknya dikasih kartu gelang atau apa sebagaimana yang ada di Korea ataupun di Taiwan sehingga kemudian mobilisasi massa itu kemudian bisa terdeteksi Oke. hanya lebih mudah, tapi semua orang meremehkan itu. Oke. Jadi ya begitulah akhirnya kemudian Indonesia ini lagi-lagi memang tidak hanya persoalan regulasi yang tidak ada, tapi disiplin warga juga ya lengkap lah semuanya kayaknya berkontribusi untuk itu. Nah, sekarang saya bicara soal protokol kesehatan. Saya masih dengan Pak Rokim. Terkait protokol kesehatan Pak Rokim. Bagaimana Pak Rokim melihat pola komunikasi yang dilakukan pemerintah supaya masyarakat nurut sampai dengan masa PSBB transisi ini? Ini kan genting-gentingnya itu Pak. Komunikasi pemerintah untuk mengajak masyarakat, ayo dong, kamu itu masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. Pak Rokim melihat seperti apa? Rumus paling mendasar itu kan sebenarnya yang ditumbuhkan itu bukan orang takut terhadap sanksi ya, tapi kan orang disadarkan. Jadi pada intinya kan menumbuhkan kesadaran itu, bukan orang diancam diberi sanksi. Kalau itu kan pendekatan yang sifatnya koersif. Tapi yang pendekatan yang sifatnya persuasif ini dalam rangka untuk mendidik dan mengeliterate masyarakat supaya kemudian masyarakat itu punya kesadaran dengan sendirinya. Ketika kemudian punya kesadaran dengan sendirinya, dia paham tentang apa yang harus dilakukan. Dia paham apa yang kemudian harus dia kerjakan untuk membantu pemerintah. Nah, posisi seperti itu yang dibutuhkan. Nah, anehnya setahun setelah itu aja kita masih tahu bahwa masih ada 20 sekian persen orang yang menganggap COVID itu bukan sesuatu yang nyata ya itu ya kan mengagetkan juga gitu loh. Makanya kan memang di Indonesia ini beragam ya kalau dilihat dari tipikal masyarakatnya ya. Ada masyarakat yang berpendidikan cukup, ada yang berpendidikan rendah. Jadi memang variatif sekali dan itu yang membuat kenapa kemudian penanganan pandemi COVID di Indonesia ini jauh lebih kompleks tantangannya karena keberagaman masyarakat itu gitu. Nah, lalu Pak Windu melihat bagaimana terkait kepatuhan masyarakat di era PSBB sampai dengan PSBB transisi Pak Windu? Cuma saya tentang ini dulu apa yang sampaikan Pak Surohim tadi. Jadi gini, memang di dalam mengubah perilaku itu memang tentu yang terbaik adalah melalui edukasi ya. Tetapi di dalam masa yang sifatnya kritis dan akut, kita tidak bisa menunggu perubahan perilaku. Karena perubahan perilaku yang atas kesadaran itu tidak gampang ya. Tidak bisa sakit saya memberi tahu sekarang, mengajari, mengedukasi dan menyampaikan apa-apa yang sifatnya komunikasi risiko lah ya. Supaya mereka tumbuh persepsi risiko yang baik, itu belum tentu berhasil dalam jangka yang pendek. Gitu ya. Kecuali kalau ini adalah sebuah peristiwa yang tidak akut, kita hanya mengandalkan pada edukasi bisa, karena kita kan ingin ya bahwa sesuatu yang sifatnya perubahan perilaku itu sifatnya sustain, dan sustain itu akan muncul kalau dia sampai terinternalisasi di dalam dirinya ya melalui edukasi. Tetapi dalam situasi yang akut di mana kita berkejaran dengan virus, maka selalu tidak harus didampingi dengan law enforcement, nggak bisa tidak. Karena kalau tidak terlambat kita. Sebelum mereka sadar dan mengubah perilakunya, virusnya sudah kadung kemana-mana gitu. Jadi artinya tetap law enforcement. Ya. Nah, jadi artinya edukasi didampingi keteladanan dan plus law enforcement, gitu ya. Itu yang harus. Nah, jadi tentang kepatuhan tadi, ya memang dari waktu ke waktu makin. Jadi dulu sempat ya agak lumayan lah. Misalnya yang pakai masker sudah bisa sampai 70-an% lah, meskipun belum sebagus ya. Kecuali kalau di kota-kota di kalangan para elit ya. Misalnya kalau kita lihat di mall mungkin bagus ya. Tapi sekarang kita lihat di pasar ya, kemudian di perkampungan
Bahkan di daerah-daerah yang di luar Surabaya kita lihat ya bagaimana kondisi mereka di dalam hal kepatuhan ini. Oke. Ya, sangat jelek. Dan itu sekarang meskipun di awal-awal Pak ya, di awal-awal. Oh iya, itu awal tuh gitu karena tadi yang seperti disampaikan Pak Surhakim, banyak orang yang memang tidak percaya dengan COVID karena memang tidak terlihat. Iya. Begitu ya. Tidak terlihat. Benar. Jadi mereka nggak percaya, apalagi ada banyak hoax dan macam-macam ya yang menambah ketidakpercayaan itu gitu ya. Nah, sekarang makin jelek itu pada hari-hari ini yang masih disiplin di dalam menjaga jarak aman ya. 1,5 meter itu sudah tinggal 34%. 34%. Yang 66% itu ya sama sekali sudah tidak mau jaga jarak, sudah mau bergerombol, mau apa terserah dah. Ya, yang masih disiplin di dalam menggunakan masker dengan baik itu tidak sampai 55% hari ini. Itu menggunakan masker dengan baik juga tidak sampai 55%. Tidak sampai 55%. Jadi ini kan bom waktu semua kan karena mereka dengan ketidakpatuhan itu kan terjadi penularan kan? Ya. Nah, jadi artinya risiko penularan tinggi. Nah, karena itu memang tugas semua ini ya kita semua lah ya termasuk media seperti Anda ini SPO TV ya dan semuanya ya itu betul-betul harus bisa mengembalikan kepatuhan itu. Dan harus lebih tinggi dari sebelumnya. Yang sebelumnya tidak bagus-bagus amat. Nah, itu gimana Pak? Progres yang Pak Windu catat ketika mulai dari PSBB lalu PSBB transisi sampai hari ini itu seperti apa Pak? Ya naik turun terus gitu. Naik turun Pak ya? Jadi artinya memang apalagi setelah ya menjelang akhir tahun itu ada monitoring dari Satgas Nasional juga ya. Ya hampir sama temuannya. Ya waktu itu yang mau jaga jarak tinggal 45% sampai akhir tahun ya. Akhir tahun kan? Kemudian yang pakai masker ya tinggal 55%. Mirip dengan survei terakhir itu. Yang survei terakhir lebih parah gitu ya. Nah, jadi artinya gini, makin lama pandemi ini tidak terkendali, orang makin lelah gitu ya. Ya yang kita sebut sebagai kelelahan pandemik ya. Pandemik fatigue Pak ya. Ya, jadi memang itu yang terjadi. Tetapi tentu kita para akademisi seperti saya Pak Surhakim, ya media seperti Mas Ibnu, Satgas terutama pemerintah daerah, pemerintah pusat, tentu tidak boleh lelah ya, tidak boleh lelah seperti masyarakat yang lelah. Iya benar sekali Pak. Jadi harus tetap ya dengan menggunakan fungsi kontrolnya ya karena pemegang kendali di masa ini kan sekarang ini kan status darurat Kesmas ini kan belum dicabut oleh pemerintah kan, belum, karena memang makin belum terkendali. Jadi semuanya tetap dipegang oleh pemerintah kendali itu. Pemerintah punya tangan ya yang harus bisa mengendalikan ini semua termasuk kepatuhan di masyarakat. Siap. Nah, Pak Windu kan sudah menjabarkan tadi ketika tingkat kepatuhan masyarakat untuk memakai masker semakin menurun. Saya penasaran dengan potret nyata di luar Surabaya. Mungkin nanti Pak Rokim bisa menjelaskan bagaimana potret nyata di Madura. Tapi jangan dijawab sekarang Pak Rokim. Sobat Berita Jatim, jangan kemana-mana, tetap di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Protokol kesehatan bukan hanya disosialisasikan di ruang terbuka saja, tapi di tempat hangout pun juga perlu disosialisasikan. Salah satunya di Athletic Cafe, tepatnya di Surabaya Selatan. Saya akan ajak Anda Sobat Berita Jatim untuk mengetahui seperti apa sih SOP protokol kesehatan di cafe ini. Yuk ikuti saya.
social distancing ya Mas. Siap, iya. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Gimana Mbak? Kita ngobrol-ngobrol nih ya Mas ya. Ya. Ini kan kemarin Surabaya cukup lama nih PSBB dan di Atletik juga sempat tutup lama. Betul. Buka lagi nih kapan nih Mas setelah PSBB itu Mas? Kita baru aja buka di awal September. Jadi Agustus kemarin kita masih di akhir, itu trial selama 5 hari. Baru September kita beranikan buka. Ini jadi baru berjalan 1 bulan nih. Oke. Ya, dengan konsepnya kita tentunya udah berubah, konsepnya restoran yang kita angkat. Oke, berarti lebih Gitu. siang ya bukanya ya? Betul, kita dibanding dulu ya? Kalau dulu kita buka dari jam 4, nah sekarang kita buka dari jam 12 siang. Itu menyasar, marketnya adalah orang untuk makan siang. Oke, sama Gitu. makan malam ya bisa ya? Sama makan malam. Oke. Terus untuk protokol kesehatannya sendiri di Atletik gimana nih Mas? Ya, jadi kalau ngomong protokol, kita juga mengikuti aturan yang berlaku. Oke. Jadi dari kapasitas kita kan 150 seat capacity. Iya. Nah, kita batasi 50%-nya aja. Oh, Gitu. berarti tinggal 70-an lah ya Mas? Tinggal ya? 75%, Tamu ya? 75 packs. Packs ya. Dimana itu kita bagi, di dalam itu ada 40 packs yang kita batasi di sini, kemudian sisanya di luar. Untuk perlengkapan sendiri nih Mas, di Atletik sendiri itu disiapkan nggak sih kayak hand sanitizer, terus untuk tempat cuci tangan, Ya. kayak gitu sih Mas? Oke, pastinya ya. Jadi karena kita sendiri berdiri di Surabaya Town Square, dari kita ada kerjasama dengan pihak Surabaya Town Square. Dari awal tamu datang, mereka di lobi itu udah diwajibkan untuk cuci tangan. Kemudian ada di tes pakai pengukur suhu. Kemudian kalau sudah mencapai di Atletik, dari tim kita juga mewajibkan untuk mereka memberikan hand sanitizer. Seperti itu. Dari kemudian ditanyakan untuk wajib maskernya, itu pasti. Pernah ada tamu yang bandel nggak Mas? Selama 1 bulan ini buka? Kebetulan kita tidak ada, tapi untuk mengantisipasi tamu yang tidak membawa, kita dari pihak Atletik juga menyediakan. Jadi kita menyediakan masker seperti ini untuk memberikan secara cuma-cuma. Wah, ternyata Gitu. cukup ketat nih protokol kesehatan yang ada di kafe ini nih. Berarti kalian tetap bisa nongkrong di tempat ini meskipun ya jam nongkrongnya dibatasi nggak kayak dulu. Berarti Betul. meskipun kita keluar rumah, pesan ibu sangat berarti buat kita. Jadi meskipun kita keluar rumah bisa nongkrong, tapi kita harus tetap ingat protokol kesehatan. Iya. Ya. Mas Bogo, tapi saya habis ini boleh nggak cicipin menu-menu yang ada di sini? Boleh pastinya, Oke. pastinya. Karena kan konsep kita kan juga udah restoran ya, dari jam 12 sampai jam 9 kita operasional kita. Saya tunggu ya Mas. Pastinya, ya mari. Jangan lupa kalau kuliner di sini tuh benar-benar standar protokol kesehatan. Tempat ada disediakan pisau makan dan juga garpunya ditaruh di plastik sama tisunya juga. Dan ini adalah salah satu menu andalan di Atletik. Kita akan coba. Jadi ini caranya itu di belah tengah. Perpaduan beef, di dalamnya ada sayurannya, wow. Dan sausnya yang ada di sini tuh keju kayaknya keju sih, tapi belum saya cicipin. Kita coba. Enak ternyata. Perpaduan
daging, brokoli, sama wortel. Terus kejunya tuh gurih, crunchy rasanya. Diimbangi sama french fry. Jadi tak jamin kalau kalian makan di sini dan makan menu ini pasti bakal kekenyangan. Dan ini salah satu menu yang bestseller di Outlet. Kalau kalian nggak pengen makan berat atau nggak pengen makan nasi, kalian bisa coba menu ini, namanya grill pupusa beef. Apa itu? Yaitu perpaduan daging yang di dalamnya ada sayur. Sayurnya macam-macam. Nih ada brokoli, wortel yang dipadu sama potatoes. Jangan lupa kalian tetap bisa berkuliner dan juga tetap terapkan protokol kesehatan. Semangat melawan COVID! Lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Tetap jangan lupa pesan ibu, ada 3M. Pakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Kita lanjut. Tadi kan terakhir Pak Windu memaparkan bahwa kepatuhan masyarakat terkait protokol kesehatan itu semakin menurun. Nah, saya penasaran potret di luar di Surabaya, di luar kota besar, itu seperti apa? Mungkin Pak Rokim bisa menceritakan Madura seperti apa ini, Pak? Atau mungkin juga sama Lamongan, karena Pak Rokim ini selain bekerja di Madura juga tinggal di Lamongan. Jadi bisa ada 2 kasus yang kita dapat hari ini. Seperti apa? Ya, setahun tentu bukan waktu yang singkat ya. Ini sebenarnya waktu yang juga cukup lama. Kalau kemudian ada faktor kebosanan tadi, ya bisa jadi bisa kita saksikan hari-hari ini. Di pedesaan itu kita bisa lihat ya, orang yang mau pakai masker aja sangat-sangat minimalis ya, maksudnya jumlahnya sudah sangat berkurang drastis. Sementara tiap hari mereka sebenarnya juga sudah tahu bahwa banyak juga korban-korban COVID yang hadir di depan mereka itu, tapi tidak cukup juga memberi peringatan ya kepada mereka. Jadi kalau dulu bulan Maret tahun lalu di masjid itu kita masih lihat banyak orang ya pakai masker itu. Kalau hari-hari ini Jumatan di masjid, aduh enggak ada lah 10%-nya orang pakai masker. Sudah lupa Pak Rokim ya. Jadi apalagi kalau di pasar, waduh ngeri juga. Jadi memang di pedesaan memang lebih parah daripada di perkotaan. Oke. Jadi di situasi ini juga memang kita tidak bisa terlalu berharap sebenarnya terhadap yang kemudian proteksi 3M tadi itu dilaksanakan sungguh-sungguh oleh masyarakat, terutama di wilayah rural area ya, di wilayah pedesaan. Memang bahwa mereka saling mengenal ya, tetapi kita kan juga tidak tahu bahwa sering terjadi keluarga yang kemudian dari Jabodetabek pulang. Sering kan kejadian di beberapa pedesaan itu ya, justru korban-korban yang kemudian meninggal karena COVID itu kan para lansia ya. Dan itu karena yang muda-muda itu sebenarnya tidak sadar bahwa mereka carrier, dan kemudian ketika pulang itu istilahnya secara tidak langsung OTG tadi itu, terus kemudian kena keluarganya, dan ketika keluarganya meninggal dinyatakan akibat COVID itu. Oke. Lalu Pak Rokim sendiri melihat pola komunikasi pemerintah supaya masyarakat tetap mau protokol kesehatan ini seperti apa Pak Rokim melihatnya? Menurut saya emang harus ada kesungguhan ya, terutama menurut saya itu kalau di level pedesaan itu kan orang patuh pada patronnya ya. Tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh secara langsung
ya itu mestinya harus bisa memberi contoh menurut saya. Mereka sudah terlibat Jadi, belum kalau Pak Rokim melihat sekarang? ya harapannya seperti perangkat desa, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat itu. Nah, saya amati banyak juga itu yang sudah tidak pakai itu. Tokoh Jadi masyarakatnya juga sudah lupa Pak Rokim ya? betul. Nah, Iya, iya, itu iya, juga iya, yang iya. kemudian kadang-kadang kita ingatkan ya. Iya. Tokoh-tokoh masyarakatnya saja sudah tidak memakai masker apalagi masyarakat biasa. Dan Oke. tentu yang kedua tadi barangkali ya memang harus ada pendisiplinan ya. Pendisiplinan. Kemarin beberapa waktu lalu ketika ada semacam dari Kominfo itu datang ke desa-desa untuk menyampaikan secara langsung terkait dengan penggunaan masker ini. Waktu itu kan ya efeknya ya lumayan ya. Ya. Istilahnya tingkat ketertularannya juga tidak zonanya ya, zona Iya. warnanya juga bisa turun gitu. Iya, iya, iya. Saya kira memang ada masa-masa tertentu di pedesaan itu di mana juga perlu diwaspadai karena persoalan mobilisasi dari perkotaan tadi itu. Perpindahan Jadi ya Pak ya? ada Pergerakan waktu-waktu massa ya? tertentu ya, khususnya waktu liburan panjang dan juga waktu masa-masa tertentu di mana pulang kampung. Nah itu memang yang sering terjadi di pedesaan itu ya OTG lalu kemudian yang kena para lansia ya, orang Iya. tua gitu. Di Oke, rata-rata yang menjadi korban di pedesaan itu rata-rata lansia. Oke. Ya. Ini menarik ini ketika Pak Rokim membahas zonanya sudah turun. Mungkin Pak Windu punya catatan khusus nih. Ketika sudah mulai klaster libur panjang terjadi akhir tahun, sampai muncul istilah baru PPKM, sampai hari ini PPKM Mikro di mana zona-zona sudah semakin turun katanya. Mungkin Pak Windu punya catatan terkait itu Pak Windu. Ya. Ya, jadi gini. Jadi pada dasarnya ya, kalau kita mau melihat wajah COVID-19, ya, itu kan jangan sampai kita ini tertipu dengan wajah yang ada di yang saya sebut sebagai wajah dari puncak gunung es. Ya, jadi kapal Titanic itu tenggelam itu karena dia hanya melihat gunung es itu puncaknya kelihatan kecil ya. Iya benar Pak. Padahal kan di bawahnya itu sangat besar. Yes. Dia nabrak bagian yang ada di bawah yang tidak tampak di permukaan itu. Yes. Karena tidak tampak, karena kecil. Ya, lengah kita. Yeah. Kenapa kok wajah COVID ini hanya seperti puncak kecil dari gunung es? Karena sebetulnya apa yang kita lakukan di dalam pendeteksian kasus ini sangat lemah. Sangat lemah. Ya, artinya kalau kita melihat bahwa kasus hari ini misalnya Indonesia aja lah, kasus Indonesia, karena saya punya data baik kasus positifnya setiap hari maupun jumlah testing yang dilakukan setiap hari. Ya, jadi kalau hari-hari ini dalam seminggu ini sampai ada narasi di banyak media ya dari para entah itu pejabat, para orang penting mengatakan ini Indonesia ini ada penurunan kasus, ini mulai terkendali. Apa benar penurunan kasus itu menunjukkan penurunan penularan? Memang kasus yang positif yang dilaporkan iya turun memang. Tapi dampingkan dengan jumlah testingnya. Testing kita makin merosot dalam seminggu terakhir ini makin merosot. Nasional Pak ya? Ya, 1 Maret kemarin itu justru paling rendah dalam 4 bulan terakhir gitu. Ya, setelah 1 November. Ya, dan rendahnya bukan main rendahnya, yaitu kurang dari separuh dari batas minimum WHO ya yang seharusnya kita 39.000 Indonesia nih ya. Ya hanya yang dilakukan pada hari itu hanya 18.000 sekian. Kurang dari separuh dari minimum. Padahal minimum itu juga bukan yang ideal ya. Minimum pun bahkan belum ideal. Kita nggak bisa mencapai itu dan merosot gitu. Oke. Ya kan? Jadi artinya apa? Bahwa penurunan kasus itu bukan karena penurunan penularan, tapi karena kita tidak mengetes dengan baik. Kalau kita mau jadi juara dunia, ya itu nggak usah tes lah. Kita 0 kasus lah gitu.
Tanpa Kan tracing kalau dan nggak testing dites Pak ya ya. 0 kasus. Iya benar. Jadi benar, kalau benar. kita mau melihat apa betul zona kita makin membaik ya mungkin pertama oke lah. Ya harus diapresiasi bahwa misalnya Jatim bagus. Ya, Jatim aja dari kasus positifnya ya itu sudah tampak bahwa ada penurunan lah. Yang dilaporkan loh ya. Yang dilaporkan Pak. Dilaporkan ya. Iya, Jadi iya. apa namanya? Kasus puncak kedua ya, puncak pertama kan 29 Desember, 29 Agustus ya puncak pertama itu. Ya puncak keduanya pertengahan Januari. Oke. Sekarang turun. Masalahnya adalah apa betul turun? Nah ya. Jadi nggak apa-apa, kita tentu senang dengan gambaran itu, ya. Kemudian daerah merah tidak ada lagi, tentu senang kita. Ya. Tapi tentu semua itu baru betul-betul tidak semu, betul-betul mencerminkan realitas apabila data di baliknya itu betul-betul valid. Nah, valid itu apa? Kecukupan di dalam testingnya bagaimana? Jangan sampai seperti gunung es tadi, kelihatan kecil. Tapi padahal gede di bawah. Bawahnya kita penularan banyak terjadi di bawah. Iya. Yang terus menjadi bom waktu gitu. Nah, jadi itu yang harus kita lihat ya. Jadi dalam surveillance epidemiologi itu data itu nomor 1. Bagaimana validitasnya? Bisa dipercaya atau tidak? Terbuka atau tidak juga? Jangan sampai ada tes yang dilakukan, ketemu yang positif, ternyata hasil tes itu tidak dilaporkan. Juga ada. Oh, ada Pak ya? Kita harus jujur mengatakan bahwa di daerah-daerah, saya tidak usah mengatakan daerah-daerah mana gitu. Ya. Ada yang tidak melaporkan kasus itu tepat waktu. Ya, ada yang sama sekali tidak dilaporkan. Ada yang dilaporkan tapi dicicil. Jadi misalnya suatu hari tiba-tiba banyak kasus gitu ya. Iya. Kita takut nanti itu adalah rapot daerah. Nanti dinilai oleh pusat. Wah, ini daerah ini jelek nih. Tiba-tiba ada ledakan kasus. Tidak dilaporkan pada hari itu, tapi dicicil. Misalnya ada 100 dicicil 10 hari. 10. Sehingga kelihatan tidak ada peningkatan kasus yang padahal itu penting di dalam penanganan. Gambaran itu penting di dalam epidemiologi itu, kita tidak boleh keliru. Kita terkecoh oleh data yang dilaporkan. Karena data yang dilaporkan harus kita cek validitasnya dulu. Nah itu yang penting. Nah, sekarang para pimpinan daerah yang baru tentu harus lihat itu. Nah, apakah di daerah kita ini, apa yang kita lihat, apakah warna zona ini yang seperti ini, itu memang sesuai dengan realitas atau tidak? Itu harus dengan jujur dilihat. Nah, kalau jangan sampai kita ini hanya overclaim ya, overclaim. Tujuannya untuk supaya kita ini mendapatkan penghargaan, ya, tetapi sebetulnya itu semu. Nah, gitu itu jangan sampai terjadi ya. Tapi ya tentu kalau memang itu benar, nah tentu harus kita apresiasi. Nah, gitu ya. Jadi tapi selalu cek ya, kalau apalagi saya ini sehari-hari urusannya data itu. Selalu saya cek lagi, kalau saya terima data, kalau saya cek ulang. Ini bener apa ora data ini? Yang validitasnya itu, ya. Nah, jadi saya kira itu Mas Ibnu. Dengan paparan Bapak-bapak tadi, saya jadi penasaran. Lalu saran apa yang dipunya oleh Pak Windu dan Pak Rokim kepada para kepala daerah baru yang barusan dilantik ini? Tapi jangan dipaparkan dulu Bapak-bapak. Sobat Berita Jatim jangan kemana-mana, tetap di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19.
kita benar-benar concern tentang terkait protokol kesehatan. Jadi mulai dari pintu masuk kita udah ada alat yang secara otomatis itu sudah bisa untuk mendeteksi suhu tubuh, kemudian ada sanitizer juga yang begitu masuk kita sudah untuk penyajian makanan kita sudah dilengkapi dengan UV light, yaitu sinar ultraviolet yang untuk mensterilkan kuman-kuman. Nah, itu tadi penyajian kita juga dalam keadaan tertutup, jadi tamu tidak perlu khawatir makanannya terkontaminasi oleh kuman-kuman. Untuk mulai dari pintu masuk pemesanan kita sudah social distancingnya sudah kita kasih tanda, jadi tamu yang mau pesen tidak boleh berhimpitan. Dan di depan pintu masuk juga kita udah kasih tulisan bahwa yang masuk sini wajib bermasker. Jadi ini supaya benar-benar tidak terjadi kontaminasi yang ditakutin, yaitu air liur meskipun sudah bermasker tapi tetap secara protokoler kita perketat supaya tidak terjadi dari air liur yang keluar dari meja atau dari mana. Jadi kecuali kalau pada saat makan nanti itu bisa dilepas sementara, tapi selesai itu ketika ngobrol nanti harus menggunakan masker. Oke, Sobat Bekerja Tim, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Tetap jangan lupa pesan ibu ada 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Nah, dengan paparan bapak-bapak tadi, bahwa kondisi ini sudah mulai semakin gawat, bahkan kepatuhan masyarakat terkait protokol kesehatan juga semakin anjlok. Lantas, saran apa untuk bagi para kepala daerah yang baru saja dilantik untuk bisa mengatasi pandemi di wilayahnya? Mungkin saya dari Pak Windu dulu, sebagai epidemiolog, harus apa Pak para kepala daerah ini Pak? Jadi gini, kan prinsipnya, prinsip dari penanganan pandemi itu kan ya trisula ya, saya ngomongnya trisula. Itu yang paling penting pencegahan, hulu. Di hulu itu yang pertama testing dan tracing harus dimasifkan, harus itu. Oke. Dan kita harus memanfaatkan keputusan Menteri Kesehatan yang baru, yaitu bisa menggunakan antigen tes. RDT antigen untuk melakukan diagnostik asal sesuai dengan ada flowchart-nya. Oke. Karena itu jauh lebih murah daripada menggunakan PCR. Kebanyakan daerah itu kehabisan antigen dan tidak mampu membeli antigen dari PCR maka gunakan antigen tes yang jauh lebih murah 1/6 sampai 1/7 kali lebih murah Itu testing dan tracing harus masif dan harus terbuka pada data. Jangan lagi seperti di masa lalu yang kemarin itu ada yang nyicil, ada yang tidak melaporkan, yang dilaporkan hanya 1/4 dari yang sesungguhnya dan seterusnya. Itu jangan lagi. Kita harus apa adanya. Jadi dan itu sehingga kita kalau data itu benar, informasi menjadi benar, maka pengambilan keputusan dalam kebijakan itu menjadi benar juga. 3M harus betul-betul dilakukan. 100%. Kemudian munculnya varian baru misalnya. Pak Windu hilang dari layar Pak Windu. Oh hilang nggih? Iya hilang dari layar. Aduh. Oke, sebentar. Kita ke Pak Rokim dulu kalau begitu. Sudah muncul kembali. Oke Pak Windu, monggo. Jadi untuk varian baru ada kemungkinan masuk tapi kita kan tidak tahu karena kita belum melakukan surveillance genomik di semua daerah Dan kesempatan di Surabaya ini kita punya laboratorium research yaitu di UNER atau mungkin di UBI Universitas Brawijaya. Bisa melakukan surveillance genomik. Itu lakukan. Kalau perlu didanai oleh daerah. Gubernur misalnya Karena tidak mungkin kalau tidak ada anggaran kemudian kita melakukan nggak bisa. Jadi harus ada anggarannya atau kalau bisa dimintakan dari pusat. Kemudian untuk vaksinasi vaksinasi ini tentu harus melalui prioritas yang benar seperti saat ini yang di gelombang kedua ini ada sesuatu yang tidak tepat. Tapi ini bukan kesalahan daerah, ini adalah apa yang diputuskan oleh pusat, yaitu untuk lansia hanya dilakukan di ibu kota provinsi dulu. Nah ini yang tidak benar, harusnya di semua ibu kota kabupaten kota atau bahkan di semua daerah itu semua lansia harus menjadi prioritas utama untuk divaksinasi.
pelayan publik itu berikutnya. Sekarang tidak, malah kebalik. Kebalik, Pak. Benar. Ya, yang dilakukan dulu di semua kabupaten kota adalah pelayan publik, yang lansia hanya di ibu kota provinsi. Nah, itu yang menjadi keliru karena tujuan dari vaksinasi itu adalah untuk mencegah kematian, penularan dan kematian. Dan kematian tertinggi itu pada lansia dan dan yang mereka punya komorbid. Nah, jadi harus lansia menjadi utama supaya apa? Angka kematian di Jawa Timur turun, karena di Jawa Timur itu angka kematiannya tertinggi di semua provinsi di Indonesia. Ya, yaitu masih 7% lebih. Padahal angka nasional sudah tinggal 2,7%. Jadi artinya kita harus menurunkan itu dengan cara tadi. Dan itu tentu membalik itu tentu harus ada persetujuan pusat, karena pusat yang menentukan tentang prioritas tadi. Ya. Nah, jadi tentu bukan kesalahan daerah lah ya, tetapi karena daerah mengikuti pusat lah. Pusat ini yang keliru prioritas. Saya kira itu saja, Mas. Nah, dari Pak Rokim seperti apa dari kacamata komunikasi publik yang dilakukan para kepala daerah baru ini harus seperti apa supaya kepatuhan terhadap protokol masyarakat kembali lagi? Ya, dalam budaya masyarakat Timur itu memang masyarakat itu akan anut grubyuk pada pimpinannya ya. Kalau pimpinannya memberi contoh yang benar, maka masyarakat akan berada pada rel yang benar. Jadi jangan sampai hilang suri toladan, ini yang paling penting. Jadi pemimpin di mana-mana, ini mungkin untuk semua pemimpin ya, komunikasi yang baik itu adalah komunikasi dengan tindakan dan suri toladan. Jadi kalau kemudian mereka bisa menjadi role model bagi disiplin 3M ini kepada masyarakat, lalu kemudian para kepala daerah baru itu bisa punya basis data yang kuat sebagaimana tadi sarankan Pak Windu. Saya pikir itu akan jadi terobosan penting ya di dalam tata pemerintahan baru kita, karena gimana-mana yang namanya policy berbasis data itu kan jauh lebih baik daripada tidak berbasis pada data. Dan selama ini yang menjadi pangkal kekisruhan itu memang data ini yang sering tidak valid. Jadi saya kira pemerintah daerah harus belajar dari itu. Kepala-kepala daerah baru terpilih harus bisa melakukan revaluasi terhadap itu semua, bisa melakukan tindakan korektif secara komprehensif sehingga bisa dilakukan hal-hal yang sifatnya lebih masif ya, dengan partisipasi publik tentunya. Dan sekali lagi saya dari perspektif ilmu sosial tentu tidak ada cara yang lebih baik di dalam memberi sosialisasi kepada masyarakat kecuali melalui suri ketauladanan itu. Itu suri ketauladanan itu bisa berdampak pada berbagai level masyarakat, Pak ya. Maksudnya kan kadang mungkin yang pola pendidikannya agak tinggi ngerti, tapi untuk mereka yang lain tidak mengerti. Itu suri ketauladanan bisa menembus tembok-tembok itu, Pak ya? Bisa, karena persoalan komunikasi itu kan sebenarnya adalah persoalan empati. Jadi tidak hanya persoalan caring ya di situ, tapi juga ada persoalan jadi komunikasi yang empatik itu seolah-olah ada engage, yang adalah ada kebersamaan, seolah-olah ada tindakan bersama begitu. Dan itu yang dibutuhkan sehingga tidak sendiri-sendiri. Apa yang kita rasakan saat ini kan perasaan masyarakat itu kadang berjalan sendiri-sendiri. Tidak seias kata, tidak senasib seperjuangan begitu. Nah, kemampuan pimpinan-pimpinan baru itu untuk engagement ya, untuk menjadi satu dengan mereka-mereka itu saya kira penting. Sehingga tindakan-tindakan mereka untuk turun ke lapangan, mengecek kondisi langsung di lapangan itu kadang-kadang jauh lebih bermanfaat daripada sekedar kata-kata. Siap. Terima kasih banyak Pak Windu, Pak Rokim atas waktunya. Sama-sama. Sehat selalu untuk semuanya. Pak Windu, Mas Ibnu. Pak Rokim, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Salam sehat. Jangan sampai pandemi ini mencapai anniversary yang kedua. Cukup yang pertama saja. Untuk itu tetap jangan lupa pesan Ibu ada 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Saya Ibnu Wibowo, sampai jumpa.
Bukan untuk ditiru seperti yang ada di belakang kita. Padahal sudah ada himbauan dari pemerintah maupun dari kepolisian. Jaga jarak, physical distancing, pakai masker. Dan juga kalau tidak ada perlu, jangan keluar rumah di masa pandemi ini. Tapi mereka malah asik seperti ini. Kita tegur aja mereka. Penasaran kan aku aja mau jalan? Iya. Mantap. Ya. Ayo, suwon ya. Ayo. Kok bisa itu loh maskernya dilepas? Wes, tegur aja yuk. Woi mas, maju. Mundur dikit. Masker mana masker? Masker nggak dipakai masker. Kan kalau masker dipakai lah maskernya. Semua panas Surabaya. Ya ampun. Ini semua apa sakit? Kok saya dipakai maskernya? Bawa masker nggak dipakai ini. Bang. Lah masker mana? Ayo masker. Apa sih mas? Biar virusnya itu nggak nyebar. Kan belum tentu kalian ini sehat. Jaga jarak. Malah nyusul. Jaga jarak ini lo minggir. Jaga jarak kan ini bukan yang itu. Jaga jarak nggak boleh. Jadi nggak boleh deket-deketan sih. Ini. Nggak boleh juga. Ya sudah jaga jarak dulu. Ya ampun. Biar virus itu nggak nyebar. Biar semuanya sehat. Suwon ya mas. Ayo belaya. Suwe aku mas, suwe ini. Mas di mana? Mana sih? Masa tuh. Oh iya, yang mau foto banyune ya. Banyune ae. Mas. Suwe ini sampai. Ya ampun, mau makan cuci tangan belum kok malah diterusin. Bosannya sampai lopo. Terus mandar ya. Mari iki lho foto banyune penting teles. Gini. Protokol kesehatannya itu cuci tangan ya pakai sabun atau kok malah diterusin makan. Air panas. Enggak apa ya. Tangan itu pakai sabun atau pakai sanitizer. Wah. Ini tak lepas. Mari. Enggak lama. Terus apa? Ya, sini. Terus apa? Ya ini cuci tangan itu pakai sabun atau pakai sanitizer. Tolong tangan enggak? Ini yang pakai apa? Hah? Ini toh. Embun. Sampai embun. Nggak dipikir embun bisa ngilangin virus. Ya nggak bisa toh. Terus gini aja mas, kasih ya sanitizer tuh. Oh iya mas, sumpah deh. Jangan lagi cuci tangan Pakai embun. Pakai embun ya, jangan ya. Jangan ya. Oh iya, makasih ya mas ya. Mas ya. Cuma satu mas ya. Masih dikasih. Oh iya, makasih ya mas.
Jadi teman-teman, selama pandemi jangan lupa 3 hal penting. Yang pertama, jaga jarak, lalu selalu pakai masker dan rajin cuci tangan. Ayo jaga Surabaya bareng-bareng. Surabaya aman, Surabaya nyaman. Tot 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 tot.